Baik, kita lanjutkan untuk variabel data bulanan. Nah, ini Bapak Ibu, variabel data bulanan. Ini diisi wajib hukumnya itu setiap bulan. Jadi ini wajib diisi setiap bulan. Baik, kita mulai dari yang variabel data bulanan untuk kesehatan kerja. Baik, untuk pertama kali ya, itu nanti akan tanda tanya semua seperti ini. Ini artinya belum ada dilaporkan. Ya, jadi sangat mempermudah untuk melihat yang mana yang sudah dilaporkan ataupun yang belum dilaporkan. Baik, kita mulai dari pelayanan penyakit akibat kerja untuk bulan Januari. Lalu kita klik ya, akan muncul jendela mengambang. Kita pilih ya, lalu lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu ya, di sini adalah mengenai pelaporan penyakit akibat kerja yang dilayani. Nah, di sini sudah disediakan diagnosanya ya. Jadi kita tinggal memilih diagnosa mana si pasien yang datang untuk berobat di puskesmas. Baik, misalnya TB paru akibat kerja, yaitu pasiennya ini adalah seorang pekerja pembuatan batu bata. Jadi dia bekerjanya itu membuat batu bata dan tentunya ini sangat berkaitan erat dengan debu sewaktu proses. Nah, di sini kan ada 3 isian Bapak Ibu. Jadi ketika isian yang pertama ini tidak bisa, itu artinya puskesmas kita itu tidak memiliki dokter penyakit akibat kerja. Nah, ini juga tidak bisa. Yang bisa itu hanya di terduganya saja. Nah, jadi misalnya TB paru akibat kerja pada bulan Januari, terduga penyakit akibat kerja ini ada berapa orang? Misalnya ada 5 orang. Kita bikin angka 5. Kalau misalnya lebih dari 1, kita klik tambahnya, kita pilih diagnosanya. Lalu kita lihat jenis penyakit lainnya yang diagnosanya itu ada di tabel diagnosa okupasi pelaporan pelayanan penyakit akibat kerja kita. Oke, lalu klik save. Kalau misalnya ada yang salah terpencet seperti ini, ya tinggal delete saja. Seperti itu. Oke, lalu kita klik save. Oke, dia akan berubah menjadi centang. Lalu selanjutnya adalah kita isian selanjutnya, deteksi dini penyakit tidak menular dan pencegahan penyakit menular pada petugas. Oke, di sini hanya dia ada pertanyaan saja, apakah ada dilakukan deteksi dini penyakit tidak menular, penyakit menular KAK bagi petugas. Sekali lagi, ini bagi petugas pada bulan Januari. Kalau misalnya ada, silakan klik ada. Kalau misalnya tidak ada, langsung save saja. Oke. Jadi selanjutnya yaitu pembentukan dan pembinaan posukaka. Oke. Kembali lagi ke sini dulu ya. Tadi kan kita sudah klik. Lalu kan di sini kita pilih tidak ada atau adanya tidak kita centang, lalu kita save, maka dia tidak akan berubah. Nah, perubahan ini Bapak Ibu ya, yang menjadi checklist ini apabila kegiatannya itu dilakukan di puskesmas. Nah, misalnya deteksi dini ini ada dilakukan pada bulan Januari, kita klik, lalu kita save, maka dia akan berubah. Seperti itu. Nah, puskesmas ini melakukannya itu di bulan Februari. Baik, selanjutnya adalah pembentukan dan pembinaan posukaka. Kita lihat Januarinya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, untuk posukaka itu kenapa bisa sudah langsung ada? Karena pada sitkos sebelumnya kan kita sudah menginput data posukaka.
Nah, datanya itulah yang disinkronisasi ke Sitco yang terbaru saat ini. Jadi datanya sudah langsung ada tanpa harus kita input lagi. Nah, kita mulai dari yang pembentukan. Jadi, contohnya Puskesmas ini melakukan pembentukan pos UKK di bulan Januari. Kita klik tambah. Baik, di sini ada nama pos UKK, silakan diisi namanya, kecamatannya di mana, alamat pos UKK-nya ya, Bapak Ibu. Lalu selanjutnya sektor jenis usaha. Nah, untuk sektor jenis usaha ini ada opsi lainnya. Kalau misalnya bingung ataupun tidak ada di antara tiga ini, silakan pilih lainnya. Lalu jumlah anggota, jumlah kader ya. Jadi pos UKK itu 10 minimal Bapak Ibu, dengan kadernya adalah 1 ataupun 10% dari total anggota. Lalu selanjutnya adalah kita masuk potensi risiko kesehatan. Di sini ada 5. Fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Jadi misalnya Bapak Ibu ya, di sini contohnya Tani Sejahtera. Oke, kecamatannya kita pilih saja. Baik, untuk petani ya Bapak Ibu, kita lihat. Nah, di sini ada isian potensi risiko kesehatan di tempat kerja yang paling dominan. Baik, sedikit penjelasan mengenai potensi risiko kesehatan. Fisika, ini yang berkaitan dengan fisik ya. Misalnya debu, kebisingan, pencahayaan yang berlebihan, suhu ruangan, lalu getaran. Nah, ini masuk ke dalam fisik. Lalu kimia ya, semua yang berhubungan dengan zat kimia yaitu masuk ke dalam kimia. Lalu biologi, ini risiko kesehatan yang diakibatkan oleh makhluk hidup seperti kutu air ataupun fungi atau jamur dan lainnya. Yang penting dia adalah makhluk hidup yang menyebabkan potensi risiko kesehatan. Selanjutnya adalah ergonomi. Ergonomi ini lebih ke posisi dalam bekerjanya, apakah ergonomi ideal atau tidaknya. Lalu psikososial, yaitu tekanan dalam bekerja, ini lebih cenderung ke jam kerja yang sangat berlebih, yang biasanya bekerja itu 1 hari 5 jam, mungkin pekerjaannya itu bisa sampai 8 sampai 12 jam seperti itu. Itu masuk ke psikososial, beban kerja. Nah, jadi kalau misalnya contohnya adalah tani ya, Bapak Ibu. Nah, di sini kan tani itu lebih ke fisik ataupun kimia ataupun biologi. Nah, jadi yang kita lihat adalah yang paling dominan. Jadi silakan nanti Bapak Ibu menganalisa. Untuk pos UKK itu mereka itu biasanya bertani itu paling seringnya ngapain? Apakah mereka itu menyiangi rumput paling seringnya, ataupun kimia sebagai tukang semprot pestisida dan lainnya. Jadi ini menyesuaikan dengan analisa Bapak Ibu. Lalu ini tahun 24, oke, lalu kita klik save. Ketika Bapak Ibu klik save dan kita lihat isinya lagi, maka akan muncul pos UKK yang baru aja kita input Bapak Ibu. Nah, jadi untuk pos UKK ya, untuk isian pos UKK ini itu dikasih opsi pembentukan ataupun pembinaan. Misalnya di Januari sudah dibentuk nih. Nah, ini sudah dibentuk Januari ya. Lalu nanti di Februari ya, kita tinggal melakukan pembinaannya saja. Misalnya ini Tani Sejahtera dibina. Nah, kita centang. Oke, berhasil. Seperti itu. Jadi ini sudah masuk dalam pembentukan ataupun pembinaan. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk pos UKK. Oke, ini saya hapus. Baik, itu contohnya Bapak Ibu ya.
Jadi ketika Bapak Ibu sudah melakukan pembinaan atau pembentukan Posu KK, ya, di sini tinggal menyesuaikan saja apakah di bulan Januari Bapak Ibu membina Posu KK yang satu ini, maka di sini di checklist. Lalu di Februari Posu KK ini boleh nanti Februari di checklist. Seperti itu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ya, untuk variabel kesehatan kerja data bulanan, pendataan ataupun pembinaan perusahaan. Nah, di sini pendataan atau pembinaan perusahaan, ya. Nah, ini seharusnya tidak bisa masuk dalam pendataan tempat kerja Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini sudah masuk itu di bagian profil puskesmas. Jadi dia tidak boleh masuk lagi di pendataan ataupun pembinaan perusahaan. Nah, yang bagaimana yang masuk yaitu semua tempat kerja yang berbadan hukum resmi seperti sekolah, kantor camat, kantor lurah, lalu PT, CV, seperti itu. Itu termasuk dalam pendataan tempat kerja. Nah, sebenarnya ini ya, ini tempat kerja yang formal Bapak Ibu. Kalau misalnya Sitko yang lama ya, itu adalah pendataan tempat kerja yang formal. Nah, tadi kan kita berbicara mengenai Posu KK nih. Posu KK ini sasarannya adalah pekerja informal. Nah, di bawahnya ini adalah pekerja formal. Nah, ini tidak termasuk. Nah, untuk pendataan perusahaan ini ya, seandainya sudah diinput pada bulan Januari Bapak Ibu misalnya, ini oke, sudah diinput Januari puskesmas ini, walaupun ini salah tetap kita ini kan. Pada bulan Februari ya Bapak Ibu tinggal langsung memilih apakah menambahkan ataupun menginput laporan tempat kerja yang baru didata pada bulan Februari, atau memilih untuk melakukan pembinaan di tempat kerja yang sudah diinput pada bulan Januari. Nah, jadi nanti akan muncul di pembinaan itu, pembinaan apa saja yang Bapak Ibu lakukan. Misalnya peningkatan pengetahuan kesehatan, penyediaan ruang ASI, gizi pekerja. Jadi di sini bisa banyak jawaban. Oke, jadi nanti ketika sudah pada bulan Februari langsung berubah pembinaannya menjadi warna hijau. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini saya kembalikan dulu karena ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Baik, lalu ini juga kita kembalikan seperti awal ya. Nah, itulah Bapak Ibu bagaimana cara pengisian variabel data bulanan untuk kesehatan kerja. Jadi silakan diisi setiap bulannya ya Bapak Ibu. Laporannya selalu diisi, jangan sampai tidak.